Lanjut, Tuanku, ini saya sambung dulu ya kalimat yang terakhir tadi sebelum saya stop. Tuanku Rao sekali lagi membantu dan akhirnya mereka merebut kedua benteng tersebut dan memaksa marga Siregar di Parausorat membuat benteng pertahanan di lereng Gunung Lubuk Raya dan Sibual-Buali Utara di antara Malancar dan Bulu Pajung. Kekuatan marga Siregar Parausorat tidak dapat mengimbangi tentara Padri sehingga banyak mereka yang terbunuh di Bulu Pujung atau Bulu Pajung. Keadaan ini memudahkan pasukan Tuan Kura memasuki dan menguasai Sipirok. Dan Siregar kebanyakan sekarang beragama Islam, Siregar. Tapi memang masih ada juga yang beragama Kristen, cuma kebanyakan Siregar Islam. Ini lanjut lagi. Sebentar sebelum kita lanjut ke bawah. Jadi dari bagian yang kedua ini dapat kita lihat lagi bahwa aksi dalam orang-orang Islam mengintervensi atau menginvasi tanah Batak guna mengislamkan orang-orang Batak itu bukan dengan dakwah. Nah, ada kita lihat sejarahnya ini dakwah di sini. Mereka nyerang seperti yang dilakukan Muhammad dan Abu Bakar. Yang mereka teladani dari aksi jihad yang dilakukan oleh Muhammad dan Abu Bakar dan seterusnya itu dalam menyebarkan Islam. Menyebarkannya bukan dengan dakwah tetapi dengan melakukan pembantaian yang sana sini, menyerang. Dan ini tidak dilihat apakah mereka juga melakukan sunnah Nabi yang menggauli para tawanan perang, karena mereka ini kan akhirnya sama perang juga kan, tapi tidak kita dapat lihat di catatan sejarah di sini. Tapi mungkin itu terjadi juga karena aksi pengislaman itu, islamisasi itu adalah apa yang dicontohkan atau yang diteladankan oleh Muhammad dan para sahabat Nabi gila itu. Tentara Padri menduduki Toba dan Silindung tahun 1818 sampai 1820. Tentara Padri tahun 1804 sudah melakukan pengamatan dan kegiatan intelijen melalui para pedagang garam terhadap pertahanan dan pasukan Raja Sisingamangaraja ke-10. Pertahanan Sisingamangaraja ke-10 yang didukung oleh ribuan pasukan di Toba, Humbang, Pahae, dan Silindung yang mahir berkuda. Raja Sisingamangaraja ke-10 memperkirakan serangan pasukan Padri berasal dari selatan sehingga benteng pertahanan dibangun di Pangaloan dan Simangumban di Pahae dan benteng Silantom, Tangga Batu, Dolok Sanggul, dan Paranginan di Humbang, benteng Muara, Tamba, dan Bakara di tepi Danau Toba, dan benteng Salak di Dairi, benteng Tanjung Bunga di Pangururan Samosir, benteng Languboti di Toba. Konsentrasi utama pertahanan Sisingamangaraja ke-10 bukanlah di Bakara melainkan di Tangga Batu, Humbang. Sesuai petunjuk Kolonel Haji Piobang, pasukan Padri yang di dalamnya tergabung grup Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai dibagi dalam 5 grup, yaitu grup A, kavalri Tuanku Asahan, pasukan utama yang berangkat dari tepi Asahan lewat Persea dan Luan untuk merebut Toba. Kavalri Giagurga Harapap berangkat dari Batang Toru lewat Sibolga merebut daerah Silindung. Kavalri Tuanku Maga berangkat dari Simangambat Sipirok lewat Pangaribuan merebut Siborong-borong. Kavalri Tuanku Lelo berangkat dari Sipirok lewat Pahae dan Silindung menuju Tangga Batu, Humbang, sekaligus untuk merebut benteng Simangumban dan Pangaloan. Kavalri Ahmad bin Baun Siregar berangkat dari Sipirok dan sekaligus berperan sebagai pengawal utama Tuanku Rao. Kelima grup pasukan Padri berserentak bergerak pada 1 Ramadan 1233 tahun 1233 Hijriah maksudnya
dan ditargetkan menguasai wilayah Sisingamangaraja ke-10 dalam 2 minggu. Sengit dan penuh penderitaan masyarakat Tanah Batak Utara selama serangan pasukan Padri, tuh serangan kan, bukan dakwah, dan membuat banyak penduduk yang mati sehingga dan dibiarkan begitu saja bergelimpangan. Jadi jasad-jasad orang yang dibunuhi itu dibiarkan aja tergeletak, tidak dimakamkan, tidak dikuburkan. Pada 7 Syawal 1233 Hijriah atau tahun 1818 atas perintah Tuan Kurau, seluruh pasukan Padri mulai dari Pahaya dan Humbang diperintahkan mundur akibat meledak dan menjalarnya wabah dan epidemi kolera secara cepat. Akhirnya rencana pengislaman Tanah Batak Utara dibatalkan karena jasad orang-orang yang dibunuhi oleh pasukan Islam ini tidak dikuburkan, tapi dibiarkan bergeletakan aja kayak buah busuk gitu. Akhirnya wabah kolera, wabah penyakit menyebar. Saat itu Uluan dan Persea masih bebas dari wabah dan epidemi kolera dan segera ditutup atas perintah Tuan Kosahan untuk menghambat penyebaran wabah. Wilayah Toba sudah terjangkit wabah dan epidemi kolera atau yang disebut oleh masyarakat setempat Begu Atuk dan Begu Arun, sehingga tidak ada gunanya menutupinya seperti di Uluan Porsea. Tuan Kulelo Idris Nasution menyelamatkan pasukannya dengan cara membuat camp militer dan yang tidak boleh dimasuki penduduk Toba selama wabah dan epidemik kolera merebak tahun 1818 sampai 1820. Pasukan Tuan Kulelo masih aktif. Tuan Kulelo tidak peduli dengan perintah pengislaman orang Batak. Tuan Kulelo fokus pada penyelamatan pasukannya dari wabah dan epidemi kolera dengan cara mendirikan camp militer yang bebas dari wabah dan epidemi kolera. Untuk mendirikan camp militer seluas 6.000 hektar tersebut, maka penduduk dipaksa dipekerjakan secara tidak manusiawi dan brutal, Romusa mungkin padanannya, dan penduduk yang tanahnya digunakan pasukan Tuan Kulelo diusir. Di areal camp tersebut Sigumpar atau di daerah Sigumpar didirikan semacam red light listrik untuk melayani kebutuhan biologis pasukannya. Nah itu, stop dulu sampai di sini. Nah jadi dalam penjajahan yang dilakukan oleh pasukan Islam orang-orang Padri ini, dapat kita lihat dari sampai di bagian di sini tadi dapat kita lihat bahwa terjadi kerja paksa, perbudakan, persis seperti perbudakan yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya itu. Yang pertama, yang kedua ada tempat katakanlah lokalisasi yang didirikan oleh orang-orang Islam ini di sini yang disebut dengan red light district untuk melayani kebutuhan biologis pasukannya. Tetapi di sini tidak disebutkan apakah para perempuan itu berasal dari para tawanan perang yang diserang oleh orang-orang Islam ini. Tapi kalau dari perkiraan saya, kalau berdasarkan dari catatan hadis yang dilakukan oleh bagaimana perilakunya Muhammad dan para pengikutnya itu, ya itu para perempuan yang digunakan sebagai harem, sebagai budak seks ini persis budak seks ini. Budak seks ini berasal dari para penduduk perempuan yang ditaklukkan wilayahnya oleh pasukan Islam. Ya contohnya ya saya duga ya seperti ini, karena yang terjadi pada masa Muhammad dan para pengikutnya yang dapat kita lihat catatannya di dalam hadis, ya sumber perempuan yang untuk dijadikan budak seks tidak lain tidak bukan ya berasal dari penduduk yang wilayahnya ditaklukkan. Dan di sini juga warga yang wilayahnya atau warga yang tanahnya digunakan untuk dibangun camp militer itu diusir, nggak ada dapat ganti rugi, main dibuang aja, pergi ke sana gitu aja modelnya. Persis penjajahannya sudah, persis kelakuannya Islam. Oke, saya stop dulu, kemudian lanjut ke part 3 ya.